Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Anjanur Safira, dan rekan-rekan saya, Siska Meliasari, Firmansyah Arda Diptra, dan Afni Rahmawati Lutfia. Presentasi ini merupakan bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah lingkungan bisnis di bawah bimbingan Ibu Nur Widiati M. Tikon. Pada kesempatan ini, kami akan menganalisis secara mendalam analisis strategi teknologi vintage membangun keunggulan kompetitif Smart. Judul ini kami angkat karena di era digital saat ini, teknologi menjadi tulang punggung utama bagi startup vintage seperti Smart untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi pasar. Studi kasus kita berfokus pada Smart, sebuah startup vintage yang sedang mengembangkan platform layanan keuangan digital yang inovatif. Kita akan mulai dengan pilar pertama, Artificial Intelligence atau AI, dan Machine Learning atau ML. Smart berencana menggunakan AI dan ML untuk memberikan rekomendasi investasi yang personal kepada penggunanya. Bagaimana AI dan ML dapat mendukung fitur ini? Pertama, untuk rekomendasi super personal. AI dan ML akan menganalisis profil risiko pengguna, tujuan keuangan, dan histori transaksi mereka. Ini memungkinkan Smart memberikan saran investasi yang unik dan sangat relevan untuk setiap individu. Kedua, untuk analisis pasar cerdas, teknologi ini mampu memproses juta sentimen dari media sosial dan data pasar secara real time. Dengan demikian, Smart bisa memprediksi pergerakan aset dengan lebih akurat. Namun ada tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Yang utama adalah kualitas data. AI dan ML membutuhkan volume data histori yang sangat besar dan bersih untuk melatih model agar akurat dan prediksinya bisa diandalkan. Tanpa data yang baik, model tidak akan efektif. Tantangan lainnya adalah risiko prediksi salah, pasar keuangan sangat volatil, dan jika prediksi AI tidak tepat, ini bisa menyebabkan kerugian bagi pengguna dan berisiko merusak reputasi Smart. Dari data yang dianalisis oleh AI dan ML, kita beralih ke pasar. Bagaimana Smart mengelola volume data transaksi yang sangat besar. Rekan saya akan melanjutkan dengan penjelasan mengenai big data. Saya persilakan rekan saya Siska untuk mengambil ahli. Baik, untuk selanjutnya, terima kasih Safira. Kita beralih dengan pilar yang kedua, yaitu melanjutkan dari bagaimana data digunakan. Smart memiliki volume data transaksi yang sangat besar di setiap harinya. Disinilah peran big data dan data analistik menjadi sangat krusial. Bagaimana big data membantu Smart dan mengelola data tersebut dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pertama, untuk memahami perilaku pelanggan dengan menganalisis data transaksi, Smart dapat mengidentifikasi produk terlaris, jam transaksi puncak, dan fitur favorit pengguna. Ini sangat penting untuk personalisasi layanan dan strategi marketing yang lebih efektif. Kedua, ada peran vital dalam deteksi penipuan, fraud detection. Big data memungkinkan Smart menganalisis jutaan transaksi secara otomatis dan real time untuk menemukan pola anomali atau mencurigakan yang mengindikasikan aktivitas penipuan. Ini adalah lapisan keamanan yang sangat kuat. Dan yang ketiga, untuk optimisasi risiko dengan big data, Smart dapat menilai risiko kredit dan pasar dengan jauh lebih akurat. Ini membantu menjaga kesehatan finansial perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih informatif. Demikian, bagaimana big data mengubah informasi menjadi keputusan strategis. Selanjutnya, untuk melihat bagaimana Smart mempercepat proses operasionalnya, rekan saya, Firmansyah, akan menjelaskan tentang robotik proses RPA. Terima kasih Siska. Kita beralih ke pilar 3, yaitu robotik proses otomatik RPA atau RPA, FinSmart. Yang mengimplementasikan RPA untuk mempercepat pemrosesan transaksi dan kurangi kesalahan manual. Manfaat RPA dalam konteks fintech FinSmart ada cepat dan akurat, mengimplementasikan human itu tugas berulang seperti entry data, verifikasi KYC, dan rekonsiliasi. Layanan 24/7, robot dapat memproses transaksi dan permintaan pelanggan kapan saja tanpa henti, meningkatkan kepuasan, penghematan biaya, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual untuk tugas-tugas administrasi. Risiko yang harus diwaspadai, biaya implementasi awal membutuhkan investasi software dan tenaga ahli yang signifikan. Risiko keamanan yang memiliki akses sistem inti bisa menjadi target permasalahan. Dari efisien operasional kita beranjak ke fondasi keamanan dan kepercayaan, yaitu teknologi blockchain yang akan dijelaskan oleh rekan saya Agni untuk diambil alih. Baik, terima kasih Firmansyah. Sekarang kita terakhir yaitu teknologi blockchain. Keamanan dan transparansi transaksi menjadi fokus utama FinSmart dan mereka mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi ini. Keunggulan blockchain dalam meningkatkan keamanan transaksi sangat signifikan. Pertama, sifatnya super aman atau immutable. Setiap transaksi yang tercatat dalam blockchain tidak dapat diubah atau dipalsukan, menciptakan jejak audit yang sempurna dan tidak dapat diganggu-gugat. Ini sangat penting dalam industri keuangan. Kedua, desentralisasi. Teknologi ini menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga atau perantara, karena semua pihak yang berwenang berbagi satu buku besar transaksi yang sama. Ini membangun tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara semua pihak yang terlibat. Meskipun menawarkan banyak keunggulan, ada potensi kendala teknik dan operasional yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan skalabilitas. Beberapa jaringan blockchain masih kesulitan memproses volume
transaksi yang sangat tinggi secepat sistem tradisional, yang bisa menjadi hambatan bagi platform fintech dengan banyak pengguna. Kendala lainnya adalah regulasi. Aturan hukum mengenai aset digital dan blockchain di Indonesia masih terus berkembang, yang bisa menimbulkan ketidakpastian dalam hal kepatuhan dan legalitas operasional FitSmart. Selanjutnya, kesimpulan. Kita telah menganalisis 4 pilar teknologi yang ingin dimanfaatkan FitSmart. Secara keseluruhan, FitSmart memiliki potensi besar untuk mencapai keunggulan kompetitif jika berhasil menyatukan keempat teknologi. Sebagai rekap, inovasi produk akan sangat diborong oleh AI dan Big Data, memungkinkan rekomendasi yang personal dan keputusan bisnis yang cerdas. Efisiensi operasional akan dicapai melalui implementasi RPA, mengotomatiskan tugas-tugas rutin dan mengurangi kesalahan. Dan yang tak kalah penting, kepercayaan serta keamanan transaksi akan dibangun di atas fondasi teknologi blockchain yang immutable. Berdasarkan analisis kami, rekomendasi strategis adalah melakukan implementasi secara bertahap. Sebaiknya dimulai dari area yang dapat memberikan dampak terbesar dengan resiko terkecil. Selain itu, Fitman harus terus memantau perkembangan regulasi terkait teknologi finansial untuk memastikan kepatuhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.